Shalom semua jemaat Tuhan. Ya, selamat pagi, apa kabar semuanya? Boleh disalam dulu kiri kanannya ya, biar tersenyum ya. Salaman itu sangat luar biasa. Senang ada di tempat ini. Ya. Saya lupa mungkin 2 tahun yang lalu saya ada di sini. Saya Rainaldo Ginting. Saya dengan istri dari Pontianak. Saya orang Bekasi tapi sudah cukup lama tinggal dan melayani di Kalimantan Barat. Baik, kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Saudara, saya mau ingatkan pujian terakhir tadi, saudara. Ya, liriknya itu sangat bagus. Di bagian yang kedua dibilang, kau kuatkan aku bertahan. Saudara, ucapan Jehovah Jireh itu pertama muncul, sekarang ya itu sering diklaim, sering kita sebutkan untuk mengingatkan diri sendiri, menghibur orang lain. Tapi kalau saudara baca pertama kali statement itu keluar, ya waktu Abraham akan mempersembahkan anaknya, Abraham bilang nanti Tuhan yang menyediakan, itu dalam pengertian Abraham sedang hidup dalam kepentingan Tuhan. Jadi kesalahan yang terjadi kita bilang Jehovah Jireh, tapi Tuhan yang sedang terlibat di kepentingan kita. Sepertinya enggak terlalu berbeda, sebetulnya berbeda sekali saudara. Ya, jadi kau kuatkan aku bertahan itu untuk orang yang sedang hidup untuk kepentingan Tuhan saudara. Dan dia menghadapi situasi, menghadapi misi yang melampaui kekuatannya. Jadi kalau orang itu belum maksimal, belum habis-habisan, ya maksudnya ya Tuhan belum kuatkan saudara. Lalu dibilang kau harapan dalam kesesakan. Ya, akhirnya saudara semakin orang itu dia kesulitan, dia kesesakan demi kepentingannya, semakin dia berdoa, semakin dia minta tolong Tuhan, semakin kuat egonya saudara. Saudara terasa enggak sih saudara? Kayak stuck saudara. Sangat rohani, tapi tidak maksimal memenangkan Bekasi ini saudara. Karena semua sumber daya itu buat kita, sisanya, lebihnya baru buat kepentingan Tuhan. Saudara, di doa Bapa kami, Yesus itu bilang begini. Dia ngajar murid-muridnya berdoa. Intinya mendatangkan kerajaan Tuhan. Di Bekasi ini saudara. Intinya itu bagaimana setiap saudara pergi bertemu orang, kehendak yang dinyatakan bukan kehendak kita saudara. Tapi kehendak Tuhan. Ya. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Jadi bukan kita jalan lalu Tuhan hadir. Wah sukses ya kegiatan kita. Betul saudara. Tapi jangan sampai nanti itu rencana kita, itu proyek kita. Tuhan ini hanya yang melengkapi saudara. Wah terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Tahun ini kami lewati semua, tapi saudara fokus utamanya di dalam relung hati kita yang paling dalam kita tanya, ini Tuhan atau ini aku? Saya akan ajak saudara membaca satu bagian Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel. Saudara, Menara Babel itu sering disalahpahami sama orang. Dipikir ini kelompok orang yang jahat. Saudara. Ini salah satu contoh peradaban yang sangat baik di zaman dahulu kala. Tapi kenapa akhirnya Menara Babel jadi salah? Kalau Menara Babel peradabannya dibandingkan dengan Bekasi, kalah jauh saudara. Tidak ada pencuri di komunitas ini saudara. Tidak ada pezina, tidak ada pemabuk. Kalau mereka itu hidupnya enggak benar saudara, mereka enggak mungkin bisa bangun kota-kota, gedung-gedung yang begitu luar biasa.
Ya, jadi saya berdoa pagi hari ini di ujung tahun yang sisa beberapa hari ini, biar saudara nanti bukan ngitung berapa banyak saudara diberkati, tapi berapa banyak Tuhan dimuliakan, saudara. Ya, jadi Tuhan itu menebus kita, memulihkan kita, memperlengkapi kita, biar hidup untuk kepentingannya. Kami di Kalimantan Barat mengadakan Natal di penjara-penjara. Total semua di Kalimantan Barat ada 13 penjara. Temanya itu from prison to mission. 1 Petrus 2 ayat 9. Setiap Natal di penjara-penjara, ayatnya itu 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, orang-orang terbuang yang dipilih, yang jadi imamat rajani, yang jadi umat yang kudus kepunyaan Tuhan sendiri, supaya mereka, perhatikan saudara, Tuhan turun ke dunia, dia mati di kayu salib, dia ngalamin semua penderitaan hanya untuk memulihkan orang berdosa, biar orang itu hidup buat kepentingan dia, saudara. Supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Saudara perhatikan, saudara. Jangan sampai nanti kita lupa, Tuhan hanya untuk keluarga kita. Enggak datang-datang Yesus, saudara. Jangan sampai nanti cuma Tuhan untuk kepentingan kita, saudara. Jadi akhirnya saya mendapati, saudara, bahwa bagian yang paling penting, di paling dasar kepentingan, itu Tuhan atau kita. Ini sangat tipis, saudara. Ya, nanti saya akan ajak saudara melihat tentang kehidupan Abraham juga. Biar akhirnya saudara, yang kita hitung itu bukan tentang saudara apa yang saudara lakukan selama setahun ini, apa yang saudara hadapi, tapi siapa yang paling diuntungkan di situ, saudara. Amin, saudara. Masa Bekasi nggak selesai-selesai, saudara? Ngapain aja sih, saudara? Kalau pujian saudara sebagus tadi dan saudara bawa ke mall, ke pasar, ke tempat-tempat orang nggak mengenal Tuhan, lembut hati orang, saudara. Saya diberkati dengan pujian tadi. Saya benar-benar punya kesempatan menyembah Tuhan dengan baik. Ya, saudara, di luar sana ada orang yang mungkin tidak pernah mendapat perlakuan baik. Kamu itu bagus loh. Kamu itu hebat loh. Saudara, kalau mereka ada di suasana tadi, mungkin harapannya jadi besar kembali. Tapi kan mereka nggak bisa ke sini, saudara. Saudara yang harus ke sana. Tapi hari Minggu saudara sibuk sendiri, saudara. Habis ini makan, habis ini istirahat, habis ini kumpul. Dunia libur Sabtu dan Minggu. Gereja juga libur Sabtu dan Minggu. Kapan ketemunya, saudara? Ya udah Senin aja, semua juga sibuk, saudara. Saya mau beritahu saudara, tadi Voice of Pentecost mendeklarasikan kasih setia Tuhan kepada jiwa-jiwa. Kalau saudara bawa kasih setia Tuhan ke jiwa-jiwa, nggak sedingin ini tempatnya, saudara. Bau mungkin, saudara. Saudara yang agak pembersih nggak bisa nginjil, saudara. Saudara yang perfeksionis, sorry saudara. Saudara nggak sanggup jalan sama Tuhan, saudara. Saudara yang udah punya hukum baku, ada me time, ini untuk aku nggak bisa makan itu. Saudara nggak bisa jalan sama Yesus. Karena dia akan bawa ke tempat di mana saudara nggak suka, tapi dia suka di sana, saudara. Jadi tolong sisa tahun ini, saudara, biarlah maksimal untuk kepentingan dia. Iya, serius, saudara. Jangan takut, lihat, lewat kok, saudara. Sesusah apapun tahun ini, saudara bisa datang pagi ini, saudara. Seberkonflik apapun kita di rumah, dengan saudara, di dalam ekonomi, lihat kita bisa nyembah Tuhan. Kenapa nggak habisin semuanya, saudara? Ya kan? Saya pikir banyak orang, saudara, mereka ke gereja, mereka melayani, mereka memberi. Cuman mungkin satu bagian yang mereka harus berani habiskan semua untuk kepentingan Tuhan. Goyang Bekasi ini, saudara, kalau segini aja bergerak, saudara. Serius, saudara, ya kan? Kalau setengahnya aja bergerak, Bekasi terganggu dalam arti yang positif. Iya kan?
Tapi ini enggak, ya udah deh, aku ada waktu nih, aku ikut melayani ya. Aku ada uang nih lebih, aku berbagi. Bukan itu, saudara melayani, saudara berbagi bukan karena saudara pikir ada lebih, tapi karena saudara tahu disuruh sama Tuhan, saudara. Wah, kalau lagi nggak ada uang lo bukan, emang dari mana semua? Bukankah saudara bilang semua milik Tuhan? Bohong amat, saudara. Ya kan? Kalau semua milik Tuhan, semua berdasarkan pengaturannya. Kalau berdasarkan pengaturannya, semua berdasarkan kepentingan jiwa-jiwa, saudara. Jadi saya mau mendorong saudara. Kami datang hari Jumat, saudara. Kami udah mengunjungi 7 penjara di Kalimantan Barat. Penjara yang ke-7 itu 14 jam dari Pontianak. Naik mobil, saudara, 2 mobil. Saya bawa anak saya yang umur 8 tahun. Sampai 4:30 subuh di Pontianak, jam 7 ke Jakarta. Besok sore kami pulang, saudara. Lusa subuh kami naik mobil lagi 10 jam. Dan saya sudah lakukan ini 20 tahun. Sehat, saudara. Ya kan? Justru di tempat yang nanti kalau kecelakaan, nanti kalau susah, nanti kalau sakit, nanti kalau ada kepentingan Tuhan, Tuhan hadir di situ, saudara. Justru di rumah duduk-duduk santai jadi tempat yang gak aman buat saudara. Ya kan? Jadi bukan berdasarkan lokasinya, ini aman atau gak aman, tapi ada Tuhan tidak di sana, saudara. Jadi jangan takut, saudara punya gembala, gak bisa diem, saudara. Ya kan? Dan saya mau dorong saudara, nggak harus saudara seperti kami, tapi kasih makan orang lah hari ini, saudara. Beliin baju satu keluarga kayak yang lagi susah, bilang selamat Natal. Atau mungkin cuma sekedar nelpon orang, apa kabar, saudara. Itu kan nggak juga sampai berdarah-darah, saudara. Nggak juga tabungan saudara terkuras semua, tapi kita sudah puas dengan pola hanya ke gereja dan beribadah, saudara. Bayangin urapan sebesar ini, saudara. Habis ini saudara nggak ketemu satu pun orang berdosa. Kami naik Grab tadi dari Season City. Takut macet kan. Datang ke pagian, 7 berapa? 40. Wah, saya bilang ini belum ada yang datang nih. Wah, ini gimana nih? Mau jalan cari tempat ngopi. Entah di mana kami carilah, ada Fore. Ya, kira-kira 4 menit dari sini, kami itu semalam dikasih banyak kue, saudara. Kami bingung ini mau kasih kemana, waktu kami ngopi, ada 3 Grab, saudara, di situ. Dan kuenya sisa 4. Saya makan 1, saya kasih mereka. Kami senang gak ada makanan tersisa, mereka juga happy, saudara. Sederhana, saudara. Ya, jadi mari, saya berdoa benar-benar saudara nanti bisa mengerti penuaian. Jangan-jangan gak pernah nuai, saudara. Gembala saudara aja yang nuai. Ini bukan tentang uang saudara ya, saudara ya. Bukan. Ada orang yang cuma ngasih uang, dia gak mau turun. Tuhan minta hidup saudara. Tapi aku bisa apa? Saya ini cuma orang cacat nih tangan kirinya, saudara. Tidak berpendidikan tinggi. Iya. Mantan pecandu narkoba. Bisa mantep di depan sini baru-baru aja, saudara. Dulu gak berani ke mimbar. Dulu bingung, dulu gak ngerti Alkitab. Tapi saya tahu saya ditebus sama Tuhan. Saya lakukan yang saya bisa. Saya baca, saudara. Kejadian pasal 11. Menara Babel. Perhatikan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ini hebat banget, saudara. Ya, semua bisa berkomunikasi, tidak salah paham. Saudara tahu kalau tidak ada salah paham dan semua bisa berkomunikasi, ada kekuatan yang besar di situ. Ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka ke sana. Berangkat lalu menetap. Saudara, buat panitia Natal aja repot. Ini ada ribuan orang, saudara. Semuanya itu bisa diarahkan. Semuanya itu tahu bagiannya. Zaman dulu. Ini orang-orang yang gampang diatur.
Ini orang-orang yang bisa diarahkan. Sudah tidak salah paham, komunikasinya sama dan semua mau bergerak. Pemimpinnya bilang yuk berangkat, mereka berangkat. Pemimpinnya bilang menetap, yuk menetap. Bangsa apa sekarang yang seperti ini, saudara? Karena itu ini peradaban yang sangat canggih. Perhatikan ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ini punya visi, pekerja keras. Karena itu tadi saya bilang tidak ada pencuri dan perampok di sana. Enggak ada, mereka enggak perlu pakai security, ini enggak perlu saudara. Bekasi ketinggalan sama Babel ini saudara. Tapi apa yang salah di sana saudara? Ya, saya teruskan saudara. Ayat yang keempat. Juga kata mereka, kan gak ada sekolah seperti sekarang loh saudara. Kok visioner banget loh. Kok pemberani. Bukankah ini kota impian sebetulnya zaman sekarang saudara. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, saya rasa kalau mereka buat rumah enggak pakai pagar. Menurut saya orang-orang di sana enggak pakai kunci rumahnya saudara. Kalau mereka itu suka mencuri, iri, hidup enggak benar, enggak kebangun ini kotanya saudara. Saudara bisa bayangin enggak saudara? Betapa hebatnya yang mereka lakukan. Tapi apa yang membuat Tuhan marah saudara? Sampai dibilang ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, nih bayangin hebatnya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka dan seterusnya. Apa yang membuat Tuhan tidak suka sama kelompok yang baik ini? Tidak ada kepentingan Tuhan di situ, saudara. Tidak ada. Mereka rapi, mereka rajin, mereka beradab, mereka visioner. Mereka ini kalau misalnya ada orang sakit, pasti nyumbang semua nih saudara. Tapi rupanya tidak ada kepentingan Tuhan di situ, saudara. Saudara, oke lah kita punya banyak masalah, saudara. Saudara bisa konsultasi sama orang, disuruh lakukan ini, lakukan itu macam-macam. Tapi pertanyaannya saudara, entah masalahnya selesai atau masih di dalam masalah, hidup saudara hari itu untuk kepentingan siapa? Entah finansial saudara lagi baik atau lagi tidak, kesehatan saudara lagi baik atau lagi tidak, entah keluarga saudara sesuai harapan atau tidak, yaitu dinamika kehidupan. Cuman hari itu hidup saudara untuk kepentingan siapa? Belum tentu kepentingan Tuhan. Maaf saudara. Walaupun kita ke gereja nyanyi nyembah Tuhan, jangan-jangan ada keinginan yang kuat di dalam hidup kita. Biar Tuhan menolong. Loh pertanyaannya kalau kita jalan sama Tuhan di titik tertentu kita harus rugi biar orang untung dan Tuhan dimuliakan. Saudara ambil yang mana saudara? Kalau enggak ada tekanan, kalau enggak ada resiko, oh enggak ada masalah saudara. Kalau cuma nyanyi enggak susah saudara. Kalau cuma nyembah Tuhan, itu belum tentu jadi ukurannya. Tapi ukurannya waktu saudara pulang, lalu saudara reputasinya terancam. Gabriel bilang, Maria, engkau akan hamil. Saudara kebayang gak sih? Iya kan?
Tiba-tiba Maria nggak mimpi, nggak ada angin, nggak ada apa. Tahu-tahu dia bilang akan hamil. Lalu dia bilang aku belum punya suami. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dia kehilangan masa mudanya, saudara. Dia kehilangan nama baiknya. Tidak akan ada yang percaya dia hamil dari Tuhan. Coba kalau ada orang Bekasi bilang, tuh ada yang hamil, katanya dihamilin jin. Saudara pasti ketawa. Enggak mungkin. Saudara, saya enggak tahu ya bagaimana Maria mengikut Tuhan, bagaimana dia menjaga hidupnya. Sehingga waktu dia di persimpangan jalan, dia menjawab perkataan Gabriel menjadi definisi hamba Tuhan itu seperti apa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Walaupun aku gak suka. Walaupun nanti aku disalah mengerti. Walaupun nanti kesempatanku hilang. Tapi jadilah seperti yang Tuhan inginkan. Di ujung kehidupan, saudara akan paling bangga sama ketaatan kepada Tuhan. Bukan sama harta saudara, percayalah saudara. Iya kan? Di ujung kehidupan, yang saudara banggakan bukan aset saudara. Bahkan bukan tentang anak saudara jadi hebat, saudara buat ini. Tapi betapa saudara bergantung penuh sama Tuhan. Kenapa nunggu di ujung kehidupan? Kenapa enggak hari ini saudara? Apa yang saudara bisa lakukan itu saudara. Ya kan, orang yang selama ini datengin saudara ngerongrong terus. Rasanya ini orang kok selalu bikin rugi. Kenapa enggak temui dan berdoa untuk dia? Dari 2 hari lalu ada satu orang kontak kami karena tahu kami di Jakarta. Dia mau ketemu kami males banget ketemu dia. Iya kan, minjem duit mulu, bener nih saudara. Iya kan, kayak males gitu kan. Udah dia tanya, abang lagi di Jakarta? Saya baru bales tadi saudara di Grab. Iya kan, soalnya kalau saya ajak dia ketemu teman saya, dia akrab sama teman saya, dipinjam lagi duit teman saya. Ya. Tapi tadi saya bilang Senin pagi saya free, lebih santai. Langsung dia balas, ya udah ketemu Senin pagi aja. Ya udah deh saya pikirkan. Saya sih kalau secara pikiran males nih, muter-muter aja nih. Udah saya tolong gak ketulungan, pokoknya di cerita hidup saya dengan dia selalu saya nolong dia saudara. Tapi kadang saya lupa, saya juga ditolong Tuhan saudara. Kadang saya lupa saya juga dulu jangan-jangan begitu waktu belum bertobat saudara. Pasti saudara punya 1 atau 2 orang kayak gitu, tolong jangan dihindari hari ini. Amin saudara, ajak makan saudara. Ya kan, apa sih yang bisa dia lakukan kalau dia minjem bilang gak ada duit. Jangan bilang ya nanti aja lah, tapi enggak. Bilang aja saya gak mau kasih pinjem. Tapi saudara kalau saudara belajar taat sama Tuhan, enggak begini ceritanya saudara. Saudara kebayang enggak saudara? Hari Minggu saudara di briefing di gereja. Hari Minggu saudara menikmati kebaikan Tuhan. Senin sampai Sabtu saudara bawa suasana di sini keluar sana. Sembuh Bekasi saudara. Iya kan, sembuh. Iya. Kita enggak jadi orang yang cuma jago kandang, enggak saudara. Karena saudara seperti lagu yang tadi saudara. Kita itu harus hidup untuk kepentingan Tuhan, lalu kesulitan, lalu sesak, lalu harus bertahan. Di situ Tuhan hadir, saudara. Di situ Tuhan hadir. Melebihi saudara sedang doa puasa. Waktu saya ketemu orang, enggak bilang Tuhan urapi, enggak bilang Tuhan beri aku kekuatan. Saudara bisa diurapi mendadak. Saudara bisa tahu orang itu. Saudara bisa ngomong perkataan hikmat. Saudara bisa punya belas kasihan saudara. Kenapa? Karena kita on the spot di sana saudara. Dan saya berharap saudara nangkep ini saudara. Saya mau ajak kita buka bagian Alkitab yang lain saudara. Di Kejadian pasal 22. Ini sedih saudara. Ayat yang ke-10. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10. Tuhan macam apa sih saudara?
Nyuruh bapak yang nunggu anak lama banget, pas anaknya udah besar disuruh sembelih. Serius loh saudara. Ya, dan dia serius saudara. Ya, maksudnya begini loh. Apa maksud dibalik semua ini? Karena Abraham akan jadi bapa orang beriman. Dia akan jadi acuan semua orang yang percaya kepada Yesus. Abraham harus dimurnikan. Saudara. Dia harus dibentuk, dia harus dipersiapkan. Biar Tuhan bisa maksimal di dalam kehidupannya. Di 4 Injil, saudara akan melihat kepenuhan Tuhan di dalam diri Yesus. Setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga, saudara akan melihat gereja kita menjadi wadah kepenuhan Tuhan. Karena itu kita harus diuji saudara. Kita harus dibentuk. Karena itu dibilang orang benar hidup karena iman. Aku kan gak punya duit, masa aku harus kita kan ngitung saudara. Kalau saudara ngitung pakai pikiran manusia, jalan sama Tuhan, di titik tertentu saudara berhenti. Saudara ingat kisah Simon Petrus? Nangkap ikan semalam-malaman gak dapet, ngantuk, capek, lagi bersihin jala. Lalu Yesus bilang, boleh aku pakai perahumu? Bertolak sedikit, biar aku bisa khotbah. Kan capek saudara, ya udah deh. Ya. Lalu setelah Yesus selesai berkhotbah, bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu ke sana. Ini orang lagi bad feeling saudara. Pulang ke rumah gak bawa uang. Petrus bilang, semalam-malaman kami nangkep ikan. Semalam-malaman. Gak dapat. Perhatikan, tetapi karena engkau yang mengatakannya. Saudara, Yesus gak akan pernah datang kalau saudara pelit, kalau saudara gak mau repot. Janganlah bawa orang ke rumah kita berantakan. Enggak, rumah saudara gak ada Yesusnya saudara. Kalau Yesus punya rumah di Bekasi, itu kotor, berantakan, banyak orang datang ke sana. Jadi serupa dengan Tuhan, itu gak mudah saudara. Ya. Lo coba deh kalau Yesus punya rumah di sini, saudara bayangin gak? Ketutup gak? Pagernya tinggi gak? Iya kan serius saudara. Jadi gimana? Nanti orang pada masuk, nanti berantakan, nanti banyak masalah, nanti banyak ini. Tuhan akan beri kekuatan kepada saudara. Memang agak gak masuk akal saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang gak masuk akal saudara. Dia bukan cuma pengen selamatkan orang, dia pengen pakai hidup kita menyelamatkan orang. Beberapa hari yang lalu kami ke satu penjara, Rutan Sanggau, Kapuas di Kalimantan Barat. Di penjara itu ada satu anak yang pernah tinggal di rumah singgah kami 5 hari. Bebas dari penjara, tinggal di rumah singgah kami 5 hari. Hari kelima subuh-subuh dia kabur, bawa motor, bawa iPhone, bawa celengan, bawa tas isi uang dan isi handphone lagi, lalu dia masuk penjara. Saya udah tunggu, saya bilang panggil dia, nggak mau datang saudara. Petugas itu sipir udah pakai mikrofon, kepada yang bernama ini disuruh ke gereja nggak datang. Kami suruh petugas, saya bilang kalau dia nggak datang, saya nggak khotbah. Petugasnya sampai takut, memang mau diapain Pak? Enggak diapa-apain. Di tengah-tengah khotbah dia datang, saya suruh dia duduk di depan, di sebelah orang yang iPhone-nya diambil. Biasa aja saudara. Enggak apa-apa. Saya bilang ke teman-teman saya di rumah singgah, kami punya rumah singgah isinya ex-napi saudara. Saya bilang nanti kalau dia bebas dan mau ke rumah singgah, kalian bisa terima enggak? Wah enggak langsung jawab teman-teman saya. Bayangin saya bilang, saya pun seperti itu waktu nerima kalian. Jadi orang itu saudara diterima senang, bersyukur, tapi untuk nerima orang belum tentu mau. Bayangin loh saudara, 5 hari. Bukan masalah dia curi motornya saudara. Masalah ketipunya itu loh kami. Bagus nih kayaknya anaknya nih. Nurut nih, disuruh apa-apa. Toto hilang saudara. Dan saudara gak apa-apa. Tidak tambah miskin. Catat itu baik-baik saudara. Kalaupun miskin emang kenapa saudara? Takut saudara miskin. Bukannya udah sering miskin dulu saudara. Iya kan?
Saudara dirugikan, dihancurkan, ditipu. Itu cuma membuat saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Jadi tolong jangan, kalau ada akhir tahun ditanya gimana tahun ini, baik, semua cukup, semua ini semua. Wah, ini orang pasti jalan sama Tuhannya nggak serius, saudara. Karena kalau dia jalan serius, dia akan melakukan hal-hal yang nggak masuk akal. Saudara pernah nggak berpikir dan percaya kalimat yang Yesus ucapkan? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan bahkan lebih luar biasa dan amin. Saudara, kalau kita mengaminkan itu berarti tindakan ketaatan kita pun di luar nalar, saudara. Saya nggak tahu nih sanggup nggak sih saudara diajak ngobrol gini. Jangan-jangan saya ngobrol sama anak-anak, saudara. Yang cuma ngomongin berkat, cukup. Apaan sih, saudara? Saudara baca 4 Injil itu, saudara. Dia mengubah orang-orang biasa, orang-orang penakut, orang-orang yang berantakan mengalami Tuhan. Lalu dihabiskan seluruh hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Saya nggak ngomongin jadi misionaris atau penginjil. Saya ngomongin tentang saudara jadi berkat sama tetangga. Tetap baik sama saudara walaupun gak baik. Tetap bersikap baik, saudara. Kemarin saya bantu satu napi di lapas Kupang. Hukuman seumur hidup. Pagi dia chat saya, minta tolong. Langsung dengan nomor rekening. Saya bimbang nih. Wah, teman-teman napi kan punya banyak jurus, saudara. Ya kan? Saya ini gak pernah mau transfer uang ke penjara. Ngasih barang saya mau. Tapi dia dipalu. Jangan-jangan perlu beneran. Dia divonis seumur hidup, dia bakar bapak kandungnya. Sampai mati. Mamanya memisahkan kena bakar juga. Ya. Lalu selama di penjara, dia depresi, dia menyesal, dia potong nadinya. Dia selamat, tangannya harus diamputasi. Dia bilang, saya butuh untuk beli salep untuk tangan saya. Saya punya uang sekian, kurang sekian. Ini bukan masalah jumlahnya nggak besar, tapi saya pikir ini bohong nggak orangnya? Terus Tuhan gimana ya? Tuhan kan nggak ngomong, saudara. Kalau dia bilang jangan kasih Naldo atau kasih Naldo, nggak susah buat saya, saudara. Tapi akhirnya saya bilang ya udah, saya kirim. Saudara, kalau kita taat sama Tuhan, ada area yang misterius kita nggak tahu. Mungkin dia bohong, tapi Tuhan kau tahu aku tulus sama engkau. Banyak orang nggak mau bantu orang, takut dibohongin, saudara. Takut ditipu, kita harus cek dulu miskin nggak sini orang. Dia aja makan-makan di luar mulu. Bukan itu. Kalau Tuhan memberikan impresi dan gak hilang-hilang, belajar taat, saudara. Hadirkan surga di Bekasi, di tempat-tempat yang gelap. Ayat yang ke-10, saudara. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bukan tikam ya, saudara. Sembelih. Gila, saudara. Saya mikir kayak, Tuhan macam apa? Hancur hatinya. Kalau bisa milih mungkin Abraham bilang, aku aja yang di situ gantiin. Tuhan bukan sedang jahat, dia mau berikan berkat, dia uji dulu. Karena Abraham akan jadi bapak orang beriman. Jangan genggam yang tidak bisa digenggam, saudara. Harta itu pergi, saudara. Keluarga pun akan pergi. Pekerjaan apalagi yang tidak bisa hilang, hanya pengenalan akan Tuhan. Maret tahun depan saya 21 tahun di Kalimantan Barat. Ke pedalaman, ke penjara, buka rehab narkoba, buka rumah singgah. Saya hanya orang biasa, nggak ada hamba Tuhan dari keluarga saya. Nanti sesi kedua mama saya dan bibi saya datang. Ya, bukan, saudara. Bukan orang yang sebetulnya kompeten, bukan orang yang sebetulnya diurapi secara khusus. Mungkin sekarang orang bilang, wah saya dipakai Tuhan. Tapi 20 tahun yang lalu, saya hanya seorang pemuda yang ditebus Tuhan, tapi bingung. Baca Alkitab gak ngerti, dengar orang khotbah gak ngerti, bingung melayani bagaimana, saudara. Tapi saya melangkah, saudara. Bukan masalah tangan saudara 2, 1 atau 4. Siapa yang diuntungkan lewat tangan itu?
Bukan tentang income saudara besar atau kecil. Siapa yang diuntungkan di situ? Untungkan surga, nanti surga yang akan pelihara orang-orangnya saudara. Jadi bukan karena pekerjaan saudara, bukan saudara. Bukan karena apa yang bisa saudara raih, bukan. Paling tidak saudara, sisa tahun ini kita bisa menangkan jiwa-jiwa di luar sana. 1 ekor jiwa pun gak pernah saudara, kasihan banget loh. Saudara sanggup gak sih ketemu Tuhan nanti saudara? Kan saya doain, itu paling tidak beresiko. Ya tapi kan saya bantu dia, itu pun resikonya sedikit. Yang resikonya besar, ketemu orang itu dan bilang, aku punya Tuhan yang hidup. Berdoa, Tuhan kapan aku ngomong ini sama orang itu? Loh iya saudara. Saudara, kalau saudara pengen orang mengenal Tuhan, maka saudara akan capek, akan keringatan, akan kena panas. Rusak tuh rambut saudara yang bagus itu saudara. Kalau saudara takut rusak rambut saudara. Kalau saudara takut muka saudara jadi jelek kucel saudara. Oh saudara nggak mirip Yesus saudara. Jadi gimana, kita gembel-gembelan? Bukan saudara, enggak. Ya kan? Wah berat nih katanya, enggak ini enggak berat, so. Ini standar. Ya kan? Saya cuma mau beritahu sama saudara, tidak pernah dibiarkan Tuhan orang yang sungguh-sungguh hidup buat kepentingan dia. Enggak pernah. Saudara dibilang begini, saya suka banget ayat 13 ya. Ayat yang ke-11, ayat ke-10 sedih, ayat yang ke-11 saya suka banget. Ya, kimia di tubuh Abraham dari yang sangat tertekan, depresi, takut. Di ayat yang ke-11 langsung berubah drastis saudara. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Akhirnya dia lulus jadi bapak orang beriman. Saudara tahu siapa yang Tuhan bentuk sehingga hidupnya untuk kepentingan Tuhan. Lalu akhirnya orang itu disuruh melawan iblis atau iblis disuruh menghadapi orang itu. Namanya Ayub. Ini ya saudara situasinya. Tuhan di tahtanya, iblis datang. Dari mana engkau? Dari mengelilingi bumi. Nih, lihat nggak hambaku namanya Ayub. Dimension sama Tuhan di depan iblis. Tuhan bangga, Tuhan sudah uji dia. Oh iyalah, dia bagus karena engkau berkatin. Coba enggak engkau berkatin, semuanya milikmu. Hartanya, anaknya, kesehatannya, asal jangan nyawanya. Dihancurkan Ayub itu saudara. Lalu dicaci maki dia sama istrinya. Iblis nonton. Nih kan, tapi keluar kalimat. Keluar emas saudara. Apakah kita hanya mau terima yang baik dari Tuhan? Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku pulang. Bayangin loh, syok gak iblis itu saudara? Jadi waktu dia kehilangan semuanya, iblis pikir ini orang habis. Tapi dia gak pernah kehilangan pengenalan akan Tuhan. Dengan istri yang sama, memiliki banyak anak. Bahkan sampai cucu dan keturunan keempat saudara. Jadi saya cuma mau dorong saudara sisa tahun ini. Lakukan hal yang belum pernah saudara lakukan. Sampai selesai tahun ini, genapi janji yang pernah saudara ikrarkan sama Tuhan. Kunjungin orang yang selama ini nggak berani saudara datengin. Lakukan hal yang selama ini saudara ngerasa, aku nggak pernah bisa. Saudara, biar akhir tahun ini jadi latihan untuk tahun 2026. Kita maksimal dengan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, 2026 nih, kita lakukan banyak hal. Ya, kalau 2025 bisa dilewatin, berarti Tuhan hadir di hidup kita. Bukan cuma susah melayani, salah saudara. Salah di rumah tangga, salah ngurus anak, salah melayani, salah ngedidik orang. Salah semua, tapi lihat saudara, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi kami berdiri di sini
Itu karena anugerah Tuhan. Saudara duduk di sana, itu pun karena anugerah Tuhan. Dan setiap hari anugerah yang sama, kuasa yang sama akan hadir di dalam hidup orang yang kepentingannya sama dengan Tuhan, saudara. Saya percaya ada wajah-wajah muncul di pikiran saudara. Ada nama-nama orang. Ada kota-kota, ada kampung-kampung, ada pelayanan-pelayanan. Itu Tuhan lagi ngomong, saudara. Ya, dan jangan keraskan hati saudara. Amin, saudara. Kita mau berdoa, saudara. Boleh pemusik, WL, singer boleh maju ke depan. Kita ambil waktu sebentar untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Silakan angkat satu pujian yang ada di hati. Saudara ambil waktu tenang sebentar. Saya tahu Tuhan mau pakai setiap kita di tempat ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai amasuri. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ini doa kami, Tuhan. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Nyanyikan dengan iman, saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Biar hari ini kekuatan dari Tuhan membuat kami berani. Kekuatan dari Tuhan membuat kami mengambil keputusan. Biar hari ini apa yang sudah Tuhan rancangkan, kami berani melakukan itu. Melalui umat-Mu di tempat ini, banyak orang akan diampuni, Tuhan. Kami gak tunggu mereka datang. Kami gak lagi ngitung dia yang salah duluan. Tapi kami mau beri hadiah buat mereka. Lewat umat-Mu di tempat ini banyak orang akan diberi makan. Banyak orang akan punya tempat tinggal. Banyak orang bisa sekolah. Banyak orang bisa bekerja. Banyak rumah tangga yang tidak hancur, Tuhan. Bawa kami ke tempat-tempat yang menyenangkan-Mu. Ke penjara, ke rumah sakit, ke perkampungan, kemana saja Tuhan. Kemana saja. Ambil waktu saudara berdoa, silakan. Saya tahu Tuhan bicara kepada saudara. Buat janji. Hari ini ketakutan kita ditukar dengan keberanian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh
kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan. Dan biar kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah membawakan firman. Kau pakai lebih lagi hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami mau terima firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin.